Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali guys dengan saya Riro Pelaut Tobat dari SMK Negeri 1 Palabuhan Ratu. Pada kesempatan ini saya akan kembali share, kita diskusi tentang bagaimana merencanakan pelayaran yang akan kita lakukan apabila kita ada di kapal. Dan ini tugas seorang perwira, harus bisa merencanakan kita sejak mulai bertolak dari tempat tolak sampai ke tempat tiba, dengan catatan harus aman, selamat, ya, efektif, apalagi efisien. Seperti itu guys. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke guys, kita mulai. Bagaimana cara merencanakan pelayaran guys. Ini ada di petanya, saya sementara menggunakan peta kertas guys. Ya, tapi keterangan-keterangan yang diperlukan sudah ada semua guys. Seperti ini ada lintangnya ya, kanan kiri, sebelah kanan sebelah kiri. Kemudian ada bujur di bagian bawah saja. Kemudian hal-hal utama clue kalau Anda atau kita semua mau merencanakan pelayaran, kita buka petanya terlebih dahulu, kan seperti itu. Peta yang akan kita gunakan. Setelah itu biasanya kita harus identifikasi dulu. Yang pertama lintangnya, lintang utara atau lintang selatan, kan gitu guys. Nah kebetulan kalau di peta kertas ini ada 0 derajat ini guys, berarti ini khatulistiwa nih ya. 0 ke atas lintang utara, 0 ke bawah lintang selatan. Kemudian bujurnya guys, cari yang derajat, kebetulan 100 derajat ini ya. Menitnya 10 menit, 20 menit, besarnya ke kanan, berarti ini termasuk dalam bujur timur karena besarnya semakin ke kanan, gitu guys. Setelah Anda identifikasi peta tersebut, yang keduanya coba lakukan 1 mil 1 menit itu sebesar apa, kita cek. Karena setiap peta yang skalanya berbeda pasti berbeda pula jarak 1 menit yang 1 mil itu ya. Kita coba cek. Kalau ini 10, ini 11, 12, 13, 14 sampai 20, oh berarti 1 menit segini ya guys. 1 menit segini berarti 1 mil. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga keterangan-keterangannya guys. Sudah belajar di peta nomor 1 simbol-simbol keterangan-keterangan. Ya kita harus mengerti. Supaya apa? Supaya kita aman sampai ke tujuan. Saya rasa mengulang saja guys untuk keterangan-keterangan ya. Ya, seperti contoh misalkan perairan aman, ini simbolnya guys per Lampung ini ya. Kemudian ini short kardinal ya, kardinal selatan. Artinya kapal dipersilahkan melewati selatannya, jangan sampai sebelah utara atau ini pasti akan tenggelam atau tabrak atau collision atau apa, yang jelas disarankan untuk sebelah selatan. Ya ini kardinal utara guys, maka kapal disarankan lewat utaranya, kan seperti itu ya. Ini ya, ini port hand ya, yang ini starboard hand gitu. Ini kardinal selatan, ini ada kerangka berbahaya, lihat tiang dan seterusnya. Nah, andai kata petanya seperti ini guys, setelah identifikasi yang ketiga tadi, baru kita mulai. Nah, rencana di soal kita akan bertolak dari pelabuhan R
Pelabuhan Romeo ini, ya, Anda silakan rencanakan pelayaran menuju ke Pelabuhan Sierra ini guys, ya. Silakan cari trek-trek yang aman, ya, yang aman, efektif, apalagi efisien. Jangan buang-buang waktu seperti itu. Tapi jangan salah, harus tetap melihat tanda-tanda yang ada di peta. Kira-kira seperti itu guys. Nah, setelah kita buat, nah kira-kira seperti ini guys. Ya, tadi petanya ini kita buat. Andai kata, ya, saya buat trek dari Pelabuhan Romeo ke titik Tenggo Unawan, ya, T1 ini. Kemudian dari T1 menuju T2, ya, Tenggo Bisoto di sini T2. Kemudian dari T2 menuju T3, ya, ini. Kemudian menuju T4 dan terakhir ke Pelabuhan Sierra. Ini kira-kira keadaan amannya seperti ini. Jadi pengen cepat sebetulnya bisa lewat sebelah sini, tapi tidak disarankan karena ada pelampung Cardinal South tadi, ya. Nah, jadi setiap orang nanti tidak akan pernah sama trek pelayarannya, tapi substansinya, intinya adalah aman, selamat sampai tujuan, efektif dan efisien gitu. Oke bro, kita lanjut. Nah, kalau trek pelayaran sudah kita buat, ya, yang tugas pertama Anda adalah menentukan koordinatnya. Ya, untuk yang Pelabuhan Romeo ini koordinatnya apa? Ya, karena ini peta kertas, jadi ya kira-kira diluruskannya nanti pakai garis guys, ya. Coba kita cari. Ya, yang ini guys, ya. Jadi kita luruskan, misalkan titik R, maka akan ketemu di 0 derajat, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,4, kira-kira seperti itu ya guys. Ya, utara karena di atas khatulistiwa, ya. Kemudian mencari bujurnya, geserkan aja pakai itu di R, ya. Yang saya maksud di R di sini, tinggal lihat guys ke bawahnya. Nah, lurus. Karena ini 100 derajat, berarti sebelum 100 derajat ini wilayah 99 derajat. 99 derajat menitnya berapa guys? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 guys. Jadi 56,0 menit. Ya. Nih sudah terlihat. Pelabuhan R, lintangnya 00 derajat, 17,4 utara, bujurnya 099 derajat, 56,0 timur. Gitu guys. Nah, begitupun T1, T2, T3, T4 dan T5. Silakan tentukan koordinatnya. Kemudian guys, setelah itu ditulis di lembar perhitungan. Gitu, ya. Di lembar perhitungannya. Gitu. Kira-kira seperti inilah ya, mohon maaf. Oke. Jadi kalau misalkan dikasih soal pada hari Jumat pukul 15.4528 KM Cakalang bertolak dari Pelabuhan R, kecepatan kapalnya 4,3 knot menuju Pelabuhan S, ya. Jika deviasinya 2 derajat west, maka tentukan waktu tiba kapal di Pelabuhan S, ya, pukul berapa dan hari apa. Biasanya dulu saya waktu di kapal guys, yang akan saya hitung cari variasi dulu guys. Ya, hitung variasi. Kebetulan di sini variasinya, ya, yang tengah ini variasinya tahun 1975 guys. Ya, padahal kita sekarang 2021. Ya, kita konversi saja ke variasi 2001. Caranya saya rasa Anda sudah
hafal, sudah lancar ya. Variasi tahun 2075 sekian, selisihnya 46 tahun kali perubahan tahunannya cuma 2 menit timur guys. Jadi 46 kali 2 92 menit dirubah ke derajat menjadi 1 derajat lebih 32 menit timur. Variasi 75 timur. Maka variasi tahun 2021-nya adalah 3 derajat 32 menit timur. Itu yang pertama kita lakukan ya, karena deviasi sudah ada di daftar deviasi, tinggal variasinya kita update, kira-kira gitu guys. Kalau pengen lebih jelas, coba kita close variasinya guys, supaya lebih kelihatan. Nah ini kira-kira gitu guys ya. Ini variasi tahun 1975 ya guys. Ini sebesar 2 derajat timur, perubahan tahunannya cuma 2 menit gitu guys. Oke, next ya, kita kecilin lagi. Setelah itu koordinatnya ditentukan tadi ya, kita tulis di sini koordinatnya. Itu TTO 00 derajat tunjukkan itu yang di peta, kita pindahkan di lembar kerja gitu guys. Begitupun T1, T2 sampai ini semuanya guys, sudah semuanya diisi koordinatnya ya. Oke, yang ini. Kemudian setelah koordinat, tugas selanjutnya adalah menentukan HS-nya. HS dari TTO ke T1 berapa? Gunakan misal jajar guys. Karena di gambar peta seperti ini ya, misal jajarnya seperti inilah, kira-kira mengingatkan saja ya. Itu kita geserkan pelan-pelan menuju sampai titik pusat, kemudian buat garis ya, ketemu garis. Ternyata garisnya sudah ya, yang ini garisnya ya, tinggal dicek saja. Kok garisnya ke sini bukan ke arah sana? Karena haluan kapalnya ke arah sini, harus senilai dengan haluan kapalnya. Nah, setelah dicek berapa HS-nya? Ini 235 guys. Kalau dibesarin 235 ya. Kemudian haluan sejati dari T1 ke T2 sama caranya kayak tadi ya. Anda bisa pakai Mister Jajar boleh, bisa pakai sepasang segitiga siku-siku boleh. Ini tinggal geserkan guys garis dari titik pusat mawar doman. Nah, tinggal dilihat, ternyata besarnya 185 gitu guys. Dan seterusnya dari T2 ke T3 ternyata haluannya 100 derajat guys ya. Tulis di peta, tulis pula di lembar kerja. Dari T3 ke T4 ternyata 69 derajat, tulis. Begitupun dari T4 ke pelabuhan akhir, pelabuhan S ya, 154, tulis. Kemudian setelah itu jauhnya ukur juga guys. Nah, maka apa? Gunakan jangka semat dari R ke T. Coba ya, kita cek, jangkakan berapa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, oh pas segini. Nah, jangka semat setelah itu geserkan ke samping kanan atau ke kiri ya. Berapa panjang satu ini gitu. Ternyata setelah dijangkakan ke lintang, awas nggak boleh ke bujur ya, nggak boleh ke bawah, harus ke lintang. Setelah dijangkakan ke lintang, jaraknya 5 mil. Berarti dari pelabuhan R ke TI T1 adalah cuma 5 mil. Begitu. Begitupun jarak dari T1 ke T2 guys, ukur. Ada 1, 2, 3. Oh 3 lebihnya kira-kira 2 mil.
3 kali 5, 15. 15 tambah 1 menit, 1 mil, 16. Tulis 16 di peta, kemudian tulis juga di lembar kerja, begitu guys. Kemudian sama yang T2 ke T3 juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu 8 kali 5, 30. Ya enggak? 30 tinggal ya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5, 40. 40 ditambah 2 mil, jadi 42. Ditulis di sini, tulis juga di lembar kerja. Sampai selesai guys, sampai selesai. Setelah selesai, koordinat masing-masing titik, haluan sejatinya dan jauhnya, maka tindakan selanjutnya Anda merubah ke haluan pedoman, karena ini masih haluan sejati. Kalau kita bawa kapal nggak punya giro, ya kita harus pakai pedoman, maka kita harus rubah HS-nya itu ke dalam pedoman sesuai dengan rumus. Ya, rumus HP HS ditambah variasi plus deviasi. Untuk haluan pedoman dari TTO ke T1, ya, haluannya berapa? 235 ditambah variasinya tadi guys, 2021 ya, 3 derajat ini variasi ini. Kemudian deviasinya 2 barat, jadi ketemunya haluan pedoman dari TTO ke T1 adalah 236 derajat 332 menit. Begitu guys. Dan seterusnya ya sampai tempat ke tempat tiba es gitu haluan pedomannya. Ya, ini buat ancang-ancang kalau Anda peralatannya kurang lengkap, seperti saya dulu juga sama. Kalau pakai kompas ya sudah harus dirubah ke haluan pedoman dari HS. Karena yang di peta itu HS, haluan sejati, haluan yang tertera di peta, haluan yang tidak dipengaruhi oleh magnet bumi dan magnet besi di kapal. Next guys, setelah Anda menentukan HP, baru jauh yang ditempuh. Jauh yang ditempuh dari pelabuhan R ke T1, jauh yang ditempuhnya berapa? Tadi tulisin. Yang di peta 5 mil, tulis ke ini. Sudah kan tadi? Dari T1 ke T2 16 nautical mil. Kemudian dari T2 ke T3 jauhnya 42 nautical mil. Kemudian dari T3 ke T4 15 nautical mil, dan dari T4 ke T5 adalah 7 nautical mil. Jadi kalau di total jumlahnya 85 nautical mil perjalanan dari pelabuhan R ke pelabuhan S. Kira-kira gitu guys. Masih lanjut guys. Oke, setelah jauh, sekarang waktu tempuhnya. Ingat rumus waktu tempuh jarak dibagi kecepatan. Waktu tempuh dari R ke T1 ya tinggal jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 5 nautical mil tadi kan. Tinggal dibagi kecepatan. Ketemu 1,16279 dan seterusnya. Ini 1,1 sekian jam. Nah, kita rubah ke jam, ke menit, ke detik. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, gunakan kalkulator. Caranya gimana? Nilai 1,16 sekian kurangi 1 kan gitu. Sama dengan tekan, kemudian nilainya kalikan 60. Sepencet tombol tekan sama dengan lagi. Kemudian ketemu 09 menit. Ya, kurangi 09 yang tadi, kalikan 60 lagi, ketemu 46 detik. Ya, caranya hampir segitu semua. Sehingga waktu tempuh dari TTO ke T1 1 jam 9 menit 46 detik. Waktu tempuh dari T1 ke T2, ini maksud saya waktu tempuh nih guys, bukan jauh nih. Ya. Waktu tempuh dari T1 ke T2 tinggal 16 dibagi ketemunya
3 jam 43 menit. Kemudian waktu tempuh dari T2 ke T3 ketemunya 9 jam 46 menit 3 detik karena jauh. Kemudian dari T3 ke T4 3 jam 29 menit 18 detik ya guys. Dan yang terakhir sampai ke pelabuhan S 1 jam 37. Jadi total waktu tempuhnya 19 jam 46 menit 02 detik totalnya ya, dari R ke S ini. Oke, nah sekarang waktu tibanya. Waktu tiba dari TTO ke T1 berarti rumusnya waktu berangkat. Ya kan, waktu tiba kan rumusnya waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Waktu berangkat, tempat tolak, ditambah waktu tempuh dari TTO ke T1 ya, berangkatnya tadi di soal jam 15.45 menit 28 detik, ditambah waktu tempuhnya tadi di atas 0946 ya guys ini ya kan, maka kapal nyampe di T1 adalah jam 16.55 menit 14 detik, masih hari Jumat. Begitupun waktu tiba dari T1 ke T2, caranya sama. Berarti waktu berangkat dari T1 ditambah waktu tempuh T1 ke T2. Yang 16 ini disimpan di sini ditambah dengan waktu tempuhnya berapa tadi? 3 jam 43 menit 15 detik. Jadi nyampe di T2 pukul 20 lebih 38 menit 29 detik hari Jumat. Sedangkan nyampe di T3 adalah hari Sabtu jam 6 pagi. Caranya sama seperti itu. Ya, dan ternyata nyampe di pelabuhan S adalah pukul 11 31 menit 30 detik hari Sabtu. Ya, kenapa ini hari Sabtu? Karena 20 ditambah 9 sudah hampir 30. 30 kurangi 24 satu hari kan? Sisanya 06 sekian di hari Sabtu. Kira-kira seperti itu. Ini penjumlahan yang besarnya nih guys. Ya, jadi pertanyaannya sudah terjawab. Jam berapa kapal Cakalang nyampe di pelabuhan S? Adalah jam 11.31 menit 30 detik di hari Sabtu. Nah, nanti guys, Anda harus bisa membandingkan dengan cara yang total. Waktu tiba dengan cara total nih guys. Caranya gimana? Jadi waktu berangkat ditambah waktu tempuh total. Ya, waktu tempuh totalnya kan 0109 ditambah terus ya kan. Dari sini sampai ke sini kan. Ya, sampai selesai. Kemudian ketemunya 19.4602. Tadi guys, yang ini ya kan. Ya. Jadi 15 ditambah ini ketemu 35 31 30 karena lebih dari satu hari kurangi satu hari, jadi sisanya 11 31 30 hari Sabtu. Oke guys, kira-kira seperti itu guys. Jadi merencanakan pelayaran ya, mungkin perwira lain mungkin tidak sama seperti saya ini, mungkin lebih efisien lagi mungkin. Tapi catatannya harus aman dan selamat yang jelas ya. Jadi aman selamat juga, kalau buang-buang atau tidak efisien, tidak efektif ya kurang pas ya. Efektif efisien andai kata berbahaya tidak aman ya salah lagi. Oke guys, ini kira-kira diskusi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.